Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita dari Karim, pendekar lereng Ciremai. Sebelumnya Karim harus berhadapan dengan sosok makhluk gaib yang merasuki anak dari Pak Lurah yang bernama Ranti. Dengan ilmu yang sudah dia pelajari di Gunung Ciremai, apakah Karim mampu untuk mengalahkan dan mengusir makhluk pengganggu desa tersebut? Yuk langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kalau kau berani, keluar dari tubuh wanita itu. Baik, akan aku layani kau. Sudah lama aku tidak menemukan lawan yang sepadan. Ranti pun terkulai lemas dan ambruk. Syukurlah kalau dia tidak kerasukan lagi. Segera aku minta Pak Lurah memberinya minum dan menutup jalur indera keenamnya, agar ia tidak mudah dimasuki makhluk halus. Karena Ranti sudah siuman, meski agak lemas, tak kugubris lagi tantanganku tadi. Karena makhluk tadi sudah keluar, jadi aku tidak perlu susah payah mengeluarkannya. Setelah itu, aku segera keluar untuk melihat keadaan Pak Hasan. Ku bawakan air minum agar tak membuat dadanya sesak. Gimana Pak? Sudah mendingan? Sudah mendingan. Nafasku nggak terlalu sesak lagi. Cuma punggungku agak sakit. Tapi bagaimana bisa kau dengan mudah mengeluarkan siluman itu, nak? Itu cuma aku berikan tantangan aja Pak. Baru dia mau keluar sendiri, jadi nggak perlu capek-capek mengeluarkannya. Pak Hasan pun terkekeh, namun dahinya jadi mengkerut. Kalau dia mengganggu lagi gimana nak? Nggak usah dipikirkan Pak. Karena kulihat macanku itu sedang bertarung dengan demit yang merasuki Ranti tadi. Dan kelihatannya harimau itu lebih unggul. Aku pun mencoba melakukan rogo sukmo untuk melihat pertarungan harimau melawan genderuwo yang cukup kuat itu. Saat aku memasuki dimensi gaib, kulihat harimau itu sedang menggigit leher genderuwo yang terkapar di tanah. Dengan kaki harimau menginjak dadanya. Aku pun terkekeh karena melihat harimau itu seperti gemas sekali pada genderuwo. Raden, ampuni aku. Raden, gundulmu Raden. Aku bukan Raden. Masih mau bikin ulah lagi ya? Ampun Raden, aku tidak berani lagi. Aku janji tidak akan mengganggu manusia lagi. Ampun. Kalau kau melanggar, harimau itu akan menghabisimu. Iya Raden, aku berjanji. Aku bukan Raden, paham kau? Lepaskan dia. Harimau itu pun segera melepaskannya, lalu menginjak badan genderuwo itu dan melangkah ke arahku. Rupanya harimau itu masih gregetan juga. Maaf tuan, yang aku maksud Raden, dialah harimau di sampingmu itu. Aku pun salah tingkah melirik ke arah harimau di sampingku, yang ternyata dia sedang tengkurap, kepalanya menghadap ke arah lain, dan mengeluarkan seperti orang menahan tawa, dengan perut yang berkedut-kedut. Jangkrik, dia menertawakanku. Karena perbuatanmu itu, kau harus menerima hukuman. Hei, siapa namamu? Genderuwo itu pun duduk bersimpu di hadapanku dengan luka dan darah di tubuhnya. Ampun tuan, nama hamba Cokro Sadewo. Namamu kayak bangsawan aja. Nama itu gak cocok buatmu. Ku beri kau nama Kawuk. Kau kuhukum menjaga dusun ini dari segala makhluk yang berniat jahat pada warga di sini. Tempatmu di pohon beringin di ujung dusun ini. Baik Raden, aku akan menjaga warga di sini. Kalau kau melanggar, harimau ini yang akan melahapmu, karena dia sewaktu-waktu akan mengawasimu. Ayo, kita kembali. Aku dan harimau itu pun meninggalkan genderuwo itu. Dan kini, aku dan Pak Hasan disuguhi minuman dan makanan oleh Pak Lurah. Terima kasih Nak Karim atas bantuannya. Putriku akhirnya bisa selamat dari siluman itu. Tak perlu sungkan Pak. Sebenarnya itu genderuwo. Dia sudah diberikan pelajaran dan hukuman untuk menjaga warga sini dari gangguan makhluk jahat. Dan aku tempatkan dia di pohon beringin di ujung dusun sana.
Oh, begitu ya nak. Kalau pohon itu ada yang nebang, bagaimana nak? Pak Lurah yang harus melarang warga. Bilang saja pohon-pohon besar ini jangan ditebang, agar udara di dusun ini tetap sejuk. Jangan bilang rumah genderuwo, nanti mereka malah minta yang aneh-aneh. Iya ya nak, tak kusangka anakku bisa sembuh. Puluhan dukun tidak ada yang sanggup mengobatinya. Mari nak, diminum tehnya. Semua ini kehendak yang maha kuasa, Pak. Baik Pak, terima kasih. Sedetik kemudian, kami semua dikagetkan ketika mendengar teriakan dari jalan di depan rumah Pak Lurah. Dengan tergopoh-gopoh, orang itu menghampiri Pak Lurah. Man, kau kenapa? Tubuhmu penuh luka. Tolong Pak, rombongan maling mengacak-acak dusun ini, jawab Nurman. Ayo kita ke sana San. Kau bawa golok kan? Dan kau Nurman, bangunkan warga yang lain agar berkumpul dan membawa senjata. Kita harus melawan gerombolan Bromo Corah itu. Baik Pak Lurah. Nurman pun bergegas memanggil para warga. Dan tanpa basa-basi, kami segera menuju di mana maling itu berada. Tak lama kami berjalan ditemani lampu obor di tangan kiri dan senjata golok di tangan kanan. Sampailah kami di tempat di mana gerombolan perompak itu berada. Hei, berhenti kalian. Kembalikan semua barang yang kalian jarah, ucap Pak Lurah. Lurah sialan, apa kau sudah bosan hidup, ah? Kalian sudah dikepung. Kami tidak akan memaafkan kalian lagi. Berulang kali kalian menjarah dusun ini. Para warga yang berbondong-bondong datang langsung mengepung maling yang berjumlah 5 orang itu. Salah satu warga mengayunkan golok yang terlihat mengkilap dan tajam. Hantaman-hantaman golok itu tidak mempan pada maling itu. Ternyata dia memakai ilmu kebal. Ayo maju, siapa yang berani melawanku? Aku pun meminjam golok Pak Lurah dan menancapkannya ke tanah sambil membaca bismillah dan sholawat 7 kali. Aku mau mencobamu. Bocah ingusan sepertimu bisa apa? Silakan pilih bagian mana yang kau mau, ha? Aku pun berpikir bagian mana yang gurih kalau ditebas. Segera aku menebasnya. Terdengar raungan bos maling itu menggema disertai tangan kanannya yang terjatuh ke tanah. Para warga pun bersorak riang dan mengeroyok maling itu. Ternyata mereka punya ilmu silat. Aku yang khawatir warga terluka segera memasuki kepungan warga. Tapi ternyata ilmu silat mereka masih rendah karena tanpa mengolah tenaga dalam, sehingga mereka tumbang ketika dilempari batu, dikepruk genter. Mereka semua terkapar dan dibawa ke balai desa untuk diamankan. Pagi harinya, aku berpamitan pada para warga untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat aku akan melangkah pergi, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang berlari menghampiriku. Nak, tunggu nak. Nak Karim, tunggu. Aku pun berbalik dan mendekati sang ibu itu. Iya bu, ada apa memanggilku? Nak, tolong ibu nak. Tolong obati anak ibu. Anak ibu sakit apa? Ayo, dilihat saja dulu nak. Ayo, mari bu. Aku pun berjalan mengikuti ibu itu. Setelah beberapa menit, sampailah di rumah yang beratapkan jerami dan berdinding anyaman bambu, dengan burung perkutut di sangkar sebelah kiri teras rumahnya. Aku mengamati burung itu sebentar. Ayo nak masuk. Dalam hatiku mengucap bismillah, istighfar dan sholawat, lalu mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam rumah. Lalu keluarlah pria parubaya menyalamiku. Mari masuk nak. Maaf, gubuk kami berantakan. Gak apa-apa pak. Rumah bapak lebih bagus daripada gubuk saya di rumah. Ngomong-ngomong, anak bapak sakit apa ya? Bapak sendiri tidak tahu nak. Sudah berobat ke mantri, tapi tidak ada perubahan. Kulihat seorang gadis terbaring lemas di atas ranjang dengan badan kurus dan berwajah pucat. Boleh saya lihat pak? Silahkan nak. Aku pun duduk di samping gadis yang terbaring itu. Ku pegang urat nadi di pergelangan tangan kanannya terasa lemah. Lalu ku sentuh dahinya terasa hangat dengan keringat dingin keluar dari kepalanya. Maaf pak, kalau boleh tahu sakitnya ini mulai kapan ya? Dan weton anak ini apa?
Wetonya legi. Pas sakitnya kalau tidak salah Selasa Pahing nak. Legi dan Pahing ya. Aku pun berpikir sejenak. Ibu, bisa tolong carikan daun lampes dan daun jeruk? Nanti wuli jeruk ditumbuk lalu tempelkan di kening anak ibu. Dan nanti pijat pahanya kanan kiri ya bu. Baik nak. Oh iya, bapak dapat burung perkutut dari mana? Itu dapat di sawah beberapa hari sebelum anak saya sakit. Oh begitu. Saya lihat tadi sekilas burung perkutut ulesnya semu merah. Artinya Brahma sulur dan sering berbunyi tengah malam. Artinya Durga Nguwuh ya. Menurut cerita orang tua saya, burung jenis ini akan membuat pemiliknya sering sakit bergantian. Waktu ditangkap, burung perkutut ini mudah kan? Tidak sulit? Loh, kok sampean tahu nak? Iya, burungnya cuma lompat tidak jauh waktu saya tangkap. Lalu saya tangkap lagi kena. Mendingan bapak lepaskan saja. Semoga anak bapak cepat sembuh. Baiklah nak, kalau seperti itu caranya, akan saya lepaskan. Oh iya, ngomong-ngomong nak Karim ini asalnya dari mana? Oh, saya dari Indramayu pak, di daerah selatan, di desa Sukomaju. Wah, Indramayu sangat jauh dari sini nak. Apakah boleh kalau bapak ada umur berkunjung ke desa nak Karim? Ya boleh aja pak, masa nggak boleh? Kami pun bercakap-cakap sampai waktu menjelang jam 3 sore, diiringi teh dan singkong rebus dari pemilik rumah. Pak, Ningsih sudah sadar pak. Kami pun segera menengok Ningsih di kamarnya, dan aku mengecek kondisi denyut nadi dan suhu badannya. Keadaannya sudah membaik, cuman masih butuh istirahat saja. Oh iya bu, nanti tolong buatkan jamu untuk Ningsih ya. Kunyit diparut, lalu diambil airnya. Kencur, jahe, temulawak ditumbuk bersama ada 10 sari setengah sendok teh. Direbus ditambah gula merah juga boleh. Diminum pagi dan sore sebelum makan ya bu. Iya nak, terima kasih atas bantuannya. Iya bu, pak, sama-sama. Kulihat Ningsih pun tersenyum kepadaku. Lalu dia tertidur lagi karena masih lemas. Karena waktu sudah sore, aku pun berpamitan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan. Saat aku memasuki daerah yang rimbun oleh pepohonan yang besar, membuat suasana semakin gelap. Apa sebaiknya aku bermalam di sini saja ya? Tiba-tiba, beberapa tombak melesat ke arahku. Aku mencoba menghindar secepatnya. Aku mengelak melompati batang pohon yang tumbang dengan cepat. Berhenti kau anak muda, serahkan semua barang-barangmu jika mau selamat. Kini muncul di hadapanku beberapa gerombolan perampok dengan wajah sangar yang ingin mengintimidasiku. Maaf Kang, aku nggak punya apa-apa. Ini hanya baju. Jabrik, geledah dia. Salah satu anak buahnya menggeledah isi bungkusan kain yang aku bawa. Silahkan Kang, kalau tidak percaya. Kosong bos, hanya baju dan sarung kumal aja. Hah? Kalau kau tak punya apa-apa, tinggalkan nyawamu di sini. Setelah ia berbicara, anak buahnya yang ada 8 orang langsung menyerangku dengan senjata golok di tangannya. Segera aku mengucap bismillah dalam hati, lalu mengalirkan energi pelindungan ke seluruh tubuhku dan energi untuk menyerang di tangan kananku. Aku menghindari ayunan golok dari musuh yang mengarah ke batang leherku. Rupanya ini begitu berbahaya. Aku harus segera melumpuhkan mereka. Kususun tenaga dan aliran udara di sekitarku, lalu ku hantamkan ke depan, di mana ada 4 musuh yang menyerang dari arah depan. Mereka berempat pun bisa kutumbangkan. Aku beralih ke belakang, namun ayunan golok itu menghantam tepat ke lengan kiriku dan membuat luka robek ringan. Untung saja, karena sudah ku aliri energi pelindung, walaupun berkurang karena tekanan untuk menyerang tadi. Ku sapu kaki musuh dengan kakiku hingga ia terjatuh, dan ku hantam rahangnya, membuatnya hilang kesadaran. Aku segera berfokus pada mereka yang belum tumbang. Hingga kesempatan itu dibuat salah satu dari mereka menendangku, membuatku terjatuh dan terguling. Sial, jarak antar musuh terlalu pendek dan arena pertarungan terlalu sempit, dihalangi oleh pohon-pohon besar. Aku pun berlari mencari tempat yang lapang. Tidak begitu jauh di depan, ada hamparan rumput yang lumayan cukup luas untuk bertarung. Aku segera memasang kuda-kuda.
dan keempat orang itu mengepungku. Kini aku punya jarak untuk menyerang dan bertahan. Sambil berputar-putar, aku mencari lawan yang terlihat lemah agar tak membuat repot pergerakanku. Segera ku arahkan seranganku. Ku incar pelipisnya. Ia menghindar. Namun sapuan kakiku ke arah tumit membuat ia terjatuh, dan ku injak dengkulnya agar ia sulit untuk bangun lagi. Saat akan ku injak lagi, terlihat sekelebatan golok mengarah ke leherku dari samping kiri. Aku segera merunduk dan melakukan putaran kakiku ke arah kaki lawan hingga ia jatuh. Ku tarik kakinya saat ia kesakitan terjatuh, dan ku tendang dagunya hingga ia tidak sadarkan diri. Kini tinggal 2 orang lagi, namun 1 orang melarikan diri. Tinggal bosnya saja yang berhadapan langsung denganku. Tak mau membuang waktu dengan berbicara, segera kulancarkan serangan pukulan ke arah wajahnya. Namun ternyata ia sudah membaca gerakanku dan menangkis dengan membuang ke arah kirinya. Dan kini aku harus menerima hantaman keras dari siku kanan bos perampok itu, hingga aku terguling. Sial, aku terlalu terburu-buru. Ayo anak muda, majulah, kini tamat riwayatmu. Dia pun menarik golok dari warangkannya dan mengerahkannya kepadaku yang masih tergeletak. Aku segera bangkit dan menghindari bacokan darinya. Rupanya ia punya dasar bela diri yang lumayan. Aku harus hati-hati. Serangannya begitu dekat dengan arahku menghindar. Hampir saja golok itu menebas telingaku. Jika begini terus, aku bisa terkena serangannya. Maka aku pun segera merapalkan ajian tapak geni yang diajarkan Eyang, sambil menghindari serangan bertubi-tubi yang menyerang bagian fatal tubuhku. Kini terasa panas badanku setelah ku keluarkan energi tapak geni dan ku alirkan ke kedua tanganku. Saat ia akan mengayunkan kembali goloknya, segera aku mendekatinya agar aku bisa memotong gerakannya. Ku tangkis dengan tangan kiriku dan ku hantamkan telapak tanganku ke arah dadanya. Ia pun terjatuh dengan kepulan asap di dadanya yang telah terkena pukulan tapak geni. Ia pun berteriak kesakitan dan badannya kelojotan seperti sapi yang dipotong. Lalu gerakannya pun terhenti bersamaan dengan hembusan nafasnya. Alhamdulillah aku bisa selamat. Sepertinya ia perampok yang sangat kejam, sampai nyawa pun ia ingin merampasnya. Tak mau ambil pusing karena mereka, segera kulanjutkan perjalananku. Setelah beberapa hari melanjutkan perjalanan, keluar masuk dusun dan hutan, menjumpai keramaian dan kesunyian di sepanjang jalan sambil mengingat kejadian yang sudah kujalani, mencoba menemukan sebuah pelajaran yang berharga untuk menjadi bekal kehidupanku ke depan. Langkah demi langkah kulalui. Entah mengapa, sepintas teringat senyuman Ningsih yang begitu manis saat sadar dari tidurnya. Apakah dia sudah sembuh? Semoga saja dusun itu baik-baik saja. Oh, jadi sedang merindukan gadis dusun itu ya? Tiba-tiba muncul suara di telingaku. Aku pun berhenti dan menoleh ke segala arah mencari sumber suara. Tapi sepertinya aku mengenal suara itu. Tak usah diingat kalau lupa. Ingat saja tugasmu dari Eyang Kalamarta. Kini sudah jelas aku mengingatnya. Itu suara Sri. Aku mencoba menjawab lewat batinku. Oke, siap cantik. Aku pun menimpali ocehannya. Tapi tak ada jawaban lagi. Rupanya waktu sudah menjelang sore. Aku harus menuju dusun di depan sana untuk bermalam atau mencari gubuk untuk bernaung. Setelah beberapa menit aku melangkah, aku melihat sebuah gubuk di tengah sawah dengan sungai kecil di seberang pematangnya. Rupanya dusun masih cukup jauh. Lebih baik aku menumpang bermalam di gubuk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berapa lama, keluarlah sosok lelaki tua dari gubuk itu. Aku pun segera menyalami dan mencium tangannya. Nuwun sewu mbah, saya ini musyafir. Kalau boleh, saya mau menumpang tidur di rumah jenengan mbah. Nggih. Monggo le. Sampeyan sudah mandi belum? Wah, belum mbah. Wah, kalau di sini mandinya di sungai kecil itu. Tidak apa-apa kan? Nggih mbah, nggak apa-apa. Matur suwun, saya mau mandi dulu,
terus wudhu, mau sholat maghrib mbah. Iya le, monggo. Aku pun segera turun ke sungai kecil yang airnya sangat jernih untuk mandi dan berwudu di sungai itu. Simbah pun sudah menungguku untuk sholat bersama. Setelah selesai sholat dan berzikir, kami pun berbincang-bincang sebentar. Oh iya le, ini diminum tehnya. Mbah cuman punya singkong rebus. Wah, jadi ngerepotin. Makasih loh mbah. Namamu siapa le? Dan dari mana asalmu? Nama saya Karim mbah, dari Indramayu. Oh Karim, namaku Mbah Tejo. Ngomong-ngomong, mau kemana tujuanmu le? Sampai bisa mampir ke gubuk Mbah. Saya mau pulang ke rumah mbah. Saya habis turun Gunung Ciremai. Walah, habis berguru pada Kalamarta ya? Loh, kok mbah bisa tahu Eyang Kalamarta? Aku bisa merasakannya dari aura tapak geni yang diturunkan kepadamu le. Marta itu saudara seperguruanku waktu berguru di lereng Ciremai. Oh, maafkan saya mbah kalau tidak mengetahui siapa mbah sebenarnya, sehingga saya berlaku kurang sopan pada mbah. Kau cukup sopan le. Tidak apa, itu bukan masalah. Setelah bercakap-cakap sebentar, kami lalu melaksanakan sholat isya berjamaah. Dilanjutkan membaca surat Yasin bersama-sama. Setelah selesai, aku pun disuruh istirahat oleh Mbah Tejo. Kau istirahat saja le, kau terlihat lelah. Iya mbah, terima kasih. Aku pun berbenah dan tertidur di lincah bambu Mbah Tejo. Saat lelapnya aku tertidur, aku bermimpi yang sangat aneh. Waktu itu, aku berada di padang rumput yang hijau dengan semilir angin yang sejuk. Tiba-tiba saja, dari kejauhan, aku melihat dua orang sedang berlarian menuju ke arahku. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa selain melihat dan mendengar saja. Hei, berhenti kau Rogo. Sudah, kau tak perlu mengejarku Sukmo. Aku lelah jika mengikuti kehendakmu. Apa kau kira aku tak tersiksa, harus terpaksa mengikuti kehendakmu? Kau harus ingat, tanpaku kau tak akan bisa mencapai kesejatianmu Sukmo. Kau pun jangan angkuh tanpaku. Kau tak lebih seperti hewan atau batu. Tanpa aku pula, bumi tak akan menerimamu. Tapi karena keserakahanmu, akulah yang sangat tersiksa, menahan sakit perih, kelaparan, kepanasan, tanpa kesejukan dan ketenangan. Karenamu juga aku merasakan terbelenggu, tak bisa menikmati segala kehendakku. Jika makan, lidahku terasa tak puas. Jika bercumbu, aku tak puas. Jika tidur, aku tak nyenyak, karena kau terus memaksaku mandi dan bersujud. Ketahuilah wahai raga, kau kira rasamu akan berakhir saat kau masuk ke dalam liang lahat. Rasamu akan ikut bersamaku untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kelak lidahmu akan bersaksi sendiri tanpa kau kehendaki. Tangan dan kakimu akan berbicara segala perbuatanmu. Segala anggota tubuhmu akan bersaksi atas semua kelalaianmu. Hei Sukmo, itu bukan salahku, tapi sang hawa nafsu yang harus bertanggung jawab, bukan aku. Haha, dasar bodoh. Hawa nafsu hanya mengajakmu, bukan menyuruhmu, karena akulah yang memperingatkanmu ketika kau selalu mengikuti hawa nafsumu. Aku terbengong mendengar pertengkaran mereka, mencoba memahami arti dari percakapan mereka. Berarti nafsu juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, itu benar, tapi urusanmu adalah denganku, karena aku tak ingin tersisa bersamamu. Karena kelalaianmu, karena yang melangkah adalah kau raga. Tahan sebentar tindakanmu. Ketika nafsu mengajakmu, biarkan. Aku juga memberimu pertimbangan dan peringatan, karena aku tahu mana hal yang baik untuk kita. Baik, kalau seperti itu kemauanmu, aku akan lebih bersabar dan mendengar peringatanmu. Nah, itulah yang kuharap darimu. Mari kita bersatu, agar bisa mencari dan bertemu sang rasa sejati. Lalu mereka pun pergi bersama-sama. Dan tiba-tiba aku beralih tempat ke dalam tempat yang gelap. Namun di kelilingku begitu banyak kelebatan cahaya berterbangan ke sana kemari. Ada yang berwarna merah, hijau, kuning, abu-abu, jingga, ungu, bermacam-macam warna melesat ke sana kemari.
Namun di atasku ada cahaya putih yang berputar begitu tenang di antara puluhan cahaya yang berterbangan tak tentu arah. Jika cahaya putih berputar cepat, maka cahaya lain semakin cepat pula berterbangan. Jika cahaya putih berputar lambat, maka cahaya lain pun melambat. Sungguh membuat kepalaku terasa pusing. Lalu tiba-tiba saja gelap. Saat aku membuka mata, aku telah berada di tepi sungai yang airnya jernih mengalir dengan pemandangan yang indah. Kanan kirinya banyak pepohonan yang berbuah dan padang rumput yang menghijau. Bagaimana, Le? Perjalanannya menyenangkan, bukan? Aku pun terkejut mendengar suara di belakangku. Ternyata itu suara Mbah Tejo. Maaf Mbah, aku tidak tahu kalau ada Mbah di belakangku. Aku kurang mengerti Mbah. Sudilah kiranya Mbah memberikan wejangan untukku. Iya. Yang kau lihat pertama adalah perasaan cemas, bimbang, bingung, emosi yang melanda seseorang, di mana pertengkaran perasaan dalam mengambil keputusan. Oh, pantas saja orang bisa berbuat jahat karena kalah melawan nafsu ketika mengabaikan pertimbangan dari perasaan. Ya, itu betul. Sehingga manusia harus menjaga dirinya dari perbuatan yang salah. Yang pertama dengan sholat yang sejati, di mana sholat itu dari hati, bukan hanya badan yang bergerak, tapi hati dan pikiran pun harus sholat, tidak kemana-mana. Lalu jagalah makanan untuk dirimu dan keluargamu dari memakan sesuatu yang haram. Karena ketika makanan yang didapat dari hasil yang haram, maka akan merusak jiwa ragamu. Dia seperti tanaman benalu yang perlahan-lahan mengambil kehidupan sebuah pohon hingga rusak dan mati. Oh, itu juga penyebabnya ya Mbah? Iya, Le. Lalu hal kedua yang kau lihat ialah pikiran dan rasa. Cahaya putih yang berputar tenang ialah perasaan yang tentram dan damai. Jika berputar kencang, artinya sedang cemas, khawatir, takut. Dan cahaya yang berterbangan tak tentu arah ialah pikiran dan hawa nafsu. Mereka bergerak ke sana kemari tanpa pengontrol. Jika seseorang berpuasa, bersamadi, maka harus bisa melambatkan cahaya itu agar seimbang dengan perasaan, supaya perlahan pikiran dan rasa bisa menyatu, karena nafsu bisa diredam dengan berpuasa. Oh, jadi itu keutamaan berpuasa. Selain bisa meredam hawa nafsu, apakah benar puasa bisa mensucikan diri, Mbah? Sebenarnya apa yang sudah tertulis tak bisa terhapus, tapi bisa dimaafkan. Namun tak berarti dilupakan atau dihapuskan. Arti dari puasa bisa mensucikan diri itu ketika seseorang benar-benar berpuasa, bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menyelaraskan hati dan pikiran agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena perbuatan baik dan kemurnian jiwa tanpa mengumbar hawa nafsu membuat Tuhan menyukai manusia itu. Jika lebih lanjut, orang itu bisa menjadi waliullah. Tegasnya, setiap tindak tanduk perilakunya hanya atas kehendak Tuhan, bukan hawa nafsunya. Itulah arti puasa untuk mensucikan diri, bukan hanya menahan haus dan lapar. Karena banyak orang tak mampu, tak bisa makan, bukan berarti mereka berpuasa. Karena puasa juga menahan hawa nafsu dan menyelaraskan pikiran dan hati agar mencapai kemurnian diri. Betul sekali itu, Mbah. Lalu apa yang dimaksud sang rasa sejati, sukma sejati, diri sejati? Itu bukan sesuatu untuk dipertanyakan, Le, tapi sesuatu yang harus kau cari dengan segenap kemampuanmu. Jika kau tak mampu, maka yakinlah setiap langkahmu, setiap hembusan nafasmu, Allah selalu bersamamu. Baik, Mbah. Segala pengetahuan dari Mbah akan kuingat dan perdalam kembali bersama berjalannya waktu yang akan aku tempuh.
Baiklah Le, ini aku beri kau sebuah cindera mata. Jika Allah mengizinkan kita bisa berjumpa kembali, terimalah dan pakailah ini. Terima kasih Mbah. Aku pun menerima pemberian Mbah Tejo berupa cincin batu aki berwarna merah gelap dan memakainya. Lalu tiba-tiba saat aku terbangun, hari sudah siang karena matahari begitu silau menerobos dari celah genting menerpa wajahku. Hei, sudah bangun kamu? Aku pun menoleh ke sumber suara. Iya, maaf, panjenengan siapa ya? Mbah Tejo kemana? Apa? Mbah Tejo? Sebentar, namamu siapa? Perkenalkan, namaku Pak Darmo. Aku pemilik gubuk ini. Nama saya Karim Pak, seorang musafir. Loh, bukannya ini gubuk Mbah Tejo Pak? Mbah Tejo siapa? Coba sebutkan ciri-cirinya, ujar Pak Darmo sambil mengingat-ingat nama itu. Sudah sepuh, tapi terlihat segar bugar, layaknya masih muda, tidak ringkih seperti orang sepuh pada umumnya. Beliau berkumis dan berjenggot putih, memakai ikat kepala layaknya petani, memakai baju beskap Jawa dan celana komboran hitam di bawah lutut. Waduh, itu sih Eyang Mangun Harjokusumo. Dia itu penggawa kesepuan Cirebon zaman dulu yang sering keliling menjaga wilayah kerajaan Cirebon. Dari ciri-ciri yang kau ceritakan persis sama dengan cerita kakekku dulu. Eyang Mangun Harjokusumo merupakan sesepuh Cirebon dan suka menolong orang-orang yang terkena gangguan gaib, entah itu santet, teluh, atau sukmanya diculik oleh wong alus. Apa? Tapi jelas sekali kok, semalam kita sholat bersama dan memakan singkong rebus ketika saya baru sampai ke sini karena kemalaman di perjalanan. Ya, mungkin beliau sengaja menunggumu. Beruntung sekali kau bisa bertemu dengannya. Ini sawah garapanku. Aku melihatmu tertidur dan tidak bangun-bangun ketika aku bangunkan. Agak siang baru kamu terbangun. Iya Pak, semalam setelah membaca Yasin bersama, saya pamit tidur. Lalu dalam mimpi saya bertemu Mbah Tejo dan memberiku cincin ini. Cincin itu pun masih menempel di jariku, dan itu membuatku heran. Mimpi atau nyatakah semalam? Wah, bagus dan mengkilap sekali cincinnya. Pakailah dengan benar, jangan dipergunakan sembarangan. Oh iya, ini ada makanan. Makanlah untuk menambah tenagamu di perjalanan. Wah, jadi merepotkan Pak. Terima kasih loh, ini sayur asam dan ikan asinnya. Ya, sama-sama nak. Aku permisi dulu, mau pulang, hampir zuhur. Iya Pak, silakan. Aku pun mandi dan mengambil air minum di sungai pinggir sawah itu, lalu memakan nasi yang diberikan oleh Pak Darmo. Setelah melaksanakan sholat zuhur, aku meneruskan perjalananku melintasi persawahan yang luas. Ketika mendekati perkampungan, aku pun bertanya pada petani yang pulang dari sawah. Pak, permisi Pak. Apakah Kali Cimanuk masih jauh dari sini? Wah, lumayan jauh itu nak. Mungkin 1 hari perjalanan. Agar lebih cepat, kamu ikuti jalan ini dan belok ke kiri. Kalau lurus, nanti ketemunya pemukiman warga dan harus muter lagi. Kalau ambil belok kiri, nanti akan ketemu sungai kembar yang kecil. Nah, lewat sungai kembar itu, nanti akan lebih cepat sampai ke Kali Cimanuk. Oh, begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati di jalan. Aku pun mempercepat langkahku. Jangan sampai terlalu lambat di jalan, karena sudah beberapa hari aku turun gunung, belum mencapai setengah perjalanan pun menuju ke Sungai Cimanuk. Waktu pun beranjak sore dan akan memasuki maghrib. Dari kejauhan, kulihat ada pemukiman warga. Samar-samar ku mendengar kumandang azan maghrib dari masjid beserta obor para warga yang berjalan menuju masjid. Tidak mau terlewat, aku pun mempercepat langkahku dan segera berwudu untuk sholat berjamaah. Aku kini berada di sof belakang. Aneh, pakaian para warga di sini seperti orang zaman dulu, berbeda sekali denganku. Tapi masa bodoh, aku mau sholat berjamaah, bukan menilai pakaian orang-orang. Setelah selesai sholat, aku pun berzikir sebentar. Dan kulihat orang-orang yang akan pulang semuanya memperhatikanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Aku segera menoleh ke sampingku.
Ada seorang pria setengah baya, berbadan tegap dan semerbak wangi dari minyak wangi yang ia pakai. "Mari mas, ikut saya di depan. Sudah selesai kan zikirnya?" "Iya Kang, sudah. Mari Kang." Aku pun mengikuti langkah pria itu ke depan masjid. Di sana sudah duduk seorang yang sudah sepuh. Aku segera mengucap salam dan mencium tangannya. "Mari nak, sini duduk di sampingku. Kuncoro, ambilkan minuman untuk anak ini." "Baik Kiai." "Oh, orang itu bernama Kuncoro," batinku. "Oh iya, namamu siapa nak? Sepertinya anak ini musyafir ya." "Iya Pak Kiai, nama saya Karim, mau pulang ke desa saya dan kebetulan kemalaman di sini." Kuperhatikan sedari tadi Pak Kiai selalu memperhatikan cincin yang kupakai. "Ah iya, tak apa-apa nak, bermalamlah di sini, biar Kuncoro menemanimu. Apakah Ki Ageng Mangunharjo yang memberimu cincin itu nak?" "Ah iya Pak Kiai, kok panjenengan bisa tahu?" "Ya, aku tahu dari auranya nak. Tak apa-apa, aku hanya memastikannya saja." "Oh ya nak, jika nanti kau pulang dan ingin berkunjung kemari lagi, datanglah saja ke sini ya. Kami semua akan menerima kedatanganmu." "Iya Pak Kiai, terima kasih." "Ya sudah, aku pamit pulang dulu. Kuncoro, kau temanilah nak Karim ya." "Baik Kiai." Aku dan Kuncoro pun bersalaman dengan Pak Kiai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kami. "Ayo mas, diminum dulu airnya." "Iya Kang, terima kasih." Aku pun meminum air itu. Rasanya begitu adem memasuki tenggorokanku. Segarnya. Setelah melakukan sholat isya berjamaah, aku dan Kuncoro pun mengobrol di samping masjid yang cukup megah ini. "Mas, sampean masih muda kok sudah berani berjalan sejauh ini. Apa yang dicari mas?" Kang, jika ditanya apa yang kucari, aku pun tak mengetahuinya. Yang kujalani saat ini hanya mencoba mengikuti kehendaknya Gusti Kang." "Wah, jawaban sampean aneh mas. Biasanya orang-orang yang melakoni pencarian spiritual pada mencari kesaktian, kekayaan, tapi sampean malah tidak tahu apa yang dicari." Seiring berjalannya waktu dari pembelajaran kehidupan yang aku lalui selama ini, aku berpikir jika menjadi sakti tentunya ada yang lebih sakti. Jika mencari kaya raya tentunya banyak yang tidak bisa dibeli dengan harta. Wah, pemikiran sampean cukup luas juga ya. Saya juga belajar di sini pada Pak Kiai, mencari tahu nilai-nilai kehidupan. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama sampean belajar di sini, Kang? Belum lama, Mas. Baru 40 tahun. Aku pun terbelalak mendengarnya, karena melihat penampilannya seperti baru berumur 40 tahunan. "Oh iya, kalau Mas mau istirahat, ayo di sini saja, dekat dengan ruangan ngaji. Sampean tidur saja, saya mau mengaji dulu." "Iya Kang, monggo." Aku pun berbenah dan tidur di samping beduk masjid sambil ditemani suara Kuncoro mengaji yang membuatku tertidur pulas. Lalu dalam mimpiku pun aku bertemu Kuncoro dan menyampaikan sesuatu kepadaku. "Mas, kalau sampean keluar dari sini, jangan takut dan heran. Kata Mbah Kiai, kalau sampean ingin berkunjung ke sini, bacalah kalimat ini di pinggir kali kembar 3 kali. Nanti akan ada yang menjemput sampean. Sudah waktunya sampean pergi, Mas. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku pun terbangun dari tidurku, celingak-celinguk, dan ternyata aku berada di atas pohon randu alas yang tumbang di tepi kali kembar. Astaghfirullahaladzim. Rupanya aku semalam tidur di masjid kali kembar yang banyak orang ceritakan itu, yaitu tempat jin muslim beribadah. Tak membuang waktu, aku pun membasuh mukaku dan melanjutkan perjalanan. Oke, sampai di sini dulu cerita dari Karim setelah mampir di sebuah masjid gaib. Dan sebelumnya, dia bertemu dengan sosok Mbah Tejo yang memberinya banyak wejangan tentang kehidupan. Bagaimana kisah selanjutnya dari pendekar lereng Ciremai ini? Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan.
Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, saya Tama harus pamit. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.